Ex-Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, secara resmi telah memberhentikan Ahmad Hozinuddin sebagai bagian dari tim kuasa hukumnya. Pemutusan kuasa ini terkait dengan kasus dugaan tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Pakar telematika tersebut menyatakan bahwa terhitung sejak Sabtu, 11 Juli 2026, Ahmad Hozinuddin sudah tidak lagi memiliki wewenang untuk mendampinginya dalam perkara ini. Pertanggal 11 Juli yang lalu, saya sudah menandatangani surat untuk menghentikan kuasa khusus saya kepada tim yang lain, kata Roy Suryo, dikutip dari tayangan di kanal YouTube Kompas TV, Senin, 13 Juli 2026. Roy Suryo membeberkan alasan di balik langkah tegas ini. Ia merasa kecewa karena Ahmad Hozinuddin absen selama proses persidangan pra-peradilan hingga agenda pembacaan eksepsi. Meski begitu, Roh menekankan bahwa kekecewaannya hanya tertuju pada oknum tertentu, bukan keseluruhan tim hukum. Sebenarnya kesalahannya hanya terjadi pada oknum. Kasihan sahabat-sahabat saya pada tim, Ahmad Hozinuddin, itu, tuturnya. Jadi untuk sahabat-sahabat saya pada tim itu yang masih ingin berjuang, silakan, dengan tangan terbuka kami masih menerima kehadiran teman-teman, sambungnya. Lebih lanjut, alumnus Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Gadjah Mada, UGM, ini menuding mantan kuasa hukumnya tersebut tidak benar-benar berpihak pada rakyat melainkan bergerak demi agenda pribadi. Roh menyayangkan sikap Ahmad Hozinuddin yang terkesan abai terhadap jalannya sidang Dr. Tifa maupun proses pra-peradilan yang sedang ditempuhnya. Yang pengkhianat adalah justru yang mengatasnamakan rakyat, tapi dia tidak berjuang atas nama rakyat, katanya. Dia berjuang untuk kepentingannya dia sendiri. Apa itu? Silakan terjemahkan sendiri, ujar Roh. Bahkan menegaskan eksepsi dan juga menegaskan pra-peradilan. Kami ini berjuang tetap untuk membongkar ijazah Jokowi, ujar Roy Suryo. Dan tidak ada boleh mengatasnamakan rakyat, tapi dengan memenggal kepada orang lain atau mengorbankan orang lain, imbuhnya. Roy juga menegaskan komitmennya untuk menghadapi konsekuensi hukum ini secara berani tanpa harus menumbalkan pihak lain. Kalau mau berjuang, penjarakan saya, bukan penjarakan klien saya, tegasnya. Saya ulangi, kalau mau berjuang, katakanlah penjarakan saya, tapi jangan mengatakan penjarakan klien saya. Itu namanya mengorbankan orang lain, ucap pungkasnya. Update perkembangan kasus ijazah palsu Jokowi. Hingga saat ini, persoalan hukum terkait tuduhan ijazah palsu Jokowi masih terus diproses oleh aparat penegak hukum. Dr. Tifauziah Tiasuma telah resmi menyandang status sebagai terdakwa. Kasusnya kini tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Roy Suryo saat ini masih berstatus sebagai tersangka dan tengah menguji keabsahan status tersebut melalui jalur gugatan pra-peradilan. Pembagian klaster tersangka. Pada awal penyidikan, pihak kepolisian menetapkan total 8 orang tersangka yang dikelompokkan ke dalam 2 klaster berbeda. Namun, peta hukum berubah setelah beberapa di antaranya menempuh jalur damai, restoratif justice. 5 tersangka dalam klaster pertama adalah Egy Sujana, Kurniatri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadillah. Namun belakangan, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sudah tak lagi menjadi tersangka setelah mengajukan restoratif justice, RJ. Sementara itu, dalam klaster kedua ditetapkan 3 tersangka yakni Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Tifauziah Tiasuma. Untuk Rismon Sianipar kini sudah tak menyandang status tersangka setelah mengajukan restoratif justice, RJ.
Para tersangka dijerat pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 27 A Yungto pasal 32 Yungto pasal 35 UU nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE).